Hadiratul kiram yang kami muliakan, para habaib, wabil khusus kepada paman kami Al-Habib Muhsin Al-Haddar, saudara saya Muhammad Haikal bin Faisal Al-Hamid, dan kepada seluruh asatidz yang hadir di tempat ini, tuan rumah kita Ustadz Mubarak, Ustadz Lukman, dan Ustadz Viral katanya Ustadz Abdul Ghani, dan seluruh Dewan Takmir Masjid dan hadirin hadirat para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali harus kita siapkan adalah hati kita supaya mendapatkan bagian yang besar dari rahmat yang Allah turunkan di majelis yang seperti ini. Karena semakin kita mempersiapkan wadah untuk menampung rahmat tersebut, semakin banyak bagian yang akan kita bawa pulang ketika kita pulang dari majelis yang seperti ini. Oleh karena itu, seseorang ini bisa berubah apabila ada keinginan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Apabila ada keinginan dalam hatinya, saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik daripada yang sekarang, maka langkah pertama kali yang harus dia kerjakan adalah merubah teman lamanya, mencari teman baru yang bisa menggandeng tangannya terus-menerus di dalam kebaikan. Teman ini penting, paham ya? Cari teman yang bisa menggandeng kita terus untuk di dalam kebaikan. Oleh karena itu, lihat bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang orang Bani Israel yang kita semua tahu cerita ini, yang telah membunuh 100 orang lalu mau tobat. Lalu disyaratkan oleh orang alim yang hidup di zaman tersebut apa? Pindah dari kampungnya dan menuju kepada kampung sebelah yang di sana ada orang-orang soleh dan hiduplah bersama mereka. Dalam artian apa? Taubat seseorang itu tidak diterima. Karena yang namanya taubatan nasuh itu akan membuat orang itu akan berhenti secara total dan menangisi dosa-dosanya yang lama, dan berjanji untuk tidak kembali kepada dosanya lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Tetapi ketika teman kita yang kita berkumpul dengan mereka itu selalu mengajak kita kembali kepada maksiat, kita tidak akan tahu makna daripada taubatan nasuh itu sendiri. Paham ya? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin berubah menjadi orang yang lebih baik adalah mencari teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan kita di dalam kebaikan. Oleh karena itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khairun?" Teman duduk bagaimana yang paling baik wahai Kanjeng Nabi? Faham ya? Pertama dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzakarakum billahi ru'yatuhu. Kalian mengingat mereka, melihat mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang beberapa wajah manusia ini ketika dilihat akan ingat kepada Allah. Keinginan maksiat itu hilang ketika melihat wajahnya. Ya, semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini ya. Ya. Wa zada fi ilmikum mantiquhu. Kalau dia berbicara akan memberikan hikmah di dalam hati kita. Iman kita bertambah, ilmu kita bertambah. Ada manusia-manusia yang seperti ini ya. Wa dzakkarakum bil akhirati ilmuhu. Mengingatkan kepada kalian terus-menerus tentang akhirat ilmunya. Ya. Karena seperti yang kita katakan di majelis yang lalu, perlu kita renungi sesaat kita perlu duduk. Dengan waktu yang terus berjalan ini, kita sebetulnya akan mencapai sebuah tujuan. Yang tujuan itu adalah kematian dan kita tidak bisa lari daripadanya. Jadi setiap hari kita ini melangkah kepada satu titik pusat yang dimana tidak akan ada langkah setelah itu lagi. Di mana itu? Kematian. Supaya tahu bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan, bukan tempat tinggal selama-lamanya.
Kalau kita perumpamakan seperti ini, Rasul itu bagaikan seorang yang memberikan peringatan kepada umatnya. Andaikan kita umatnya, lalu Rasul berkata, wahai umatku, kalian akan melewati 2 rumah. Yang pertama kecil, nikmatnya tidak seberapa. Apabila kalian bisa menutup mata, maka kalian akan melalui rumah tersebut dan kalian akan masuk kepada rumah yang lebih indah yang ada di belakang rumah yang akan kalian lewati. Saya ulangi lagi. Seakan-akan Rasul itu berkata kepada kita, wahai umatku, kalian akan melewati 2 rumah. Rumah yang akan pertama kalian lewati itu rumah yang kecil, nikmatnya tidak seberapa. Apabila kalian bisa menutup mata, terus berjalan, niscaya kalian akan bisa masuk kepada rumah yang lebih besar, yang keindahannya sangat luar biasa. Maka dialah orang-orang yang berhak untuk masuk kepada rumah yang besar itu. Tapi ketika masuk rumah yang kecil, melihat keindahannya, mereka terpesona. Seakan-akan tidak mau keluar dari rumah itu. Sehingga apa? Diharamkan daripada rumah yang besar yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad yang ada di belakangnya. Faham ya? Begitulah orang-orang keadaan yang cinta kepada dunia. Mereka terlena dengan keindahan duniawinya, lupa kalau di belakangnya nanti ada rumah yang lebih indah seandainya dia bisa menutup mata dari dunianya. Oleh karena itu, ya, kita harus sadar bahwa dunia ini hanya tempat kita lewat. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya, ya, supaya kita nanti merasakan hasilnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Bukan sekarang waktunya balasan itu. Kenapa kok tidak dibalas di dunia secara kontan sama Allah Subhanahu wa taala? Karena dunia ini sifatnya sangat sementara dan Allah yang Maha Dermawan itu tidak mungkin membalas kita dengan kenikmatan yang sifatnya ini sebentar dan sifatnya kecil. Allah ini kepingin memberikan kita sesuatu yang besar dengan sifat dermawannya. Ya kalau sampean dikasih di dunia kontan dengan amal soleh yang sampean lakukan, sampean mau hidup berapa lama? Ditinggal semuanya terus. Enggak, Allah kepingin memberikan kenikmatan yang kekal dan abadi. Dan itu perlu kita yakini ketika kita ini ada iman di dalam hati dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan terlalu banyak lihat kanan kiri. Jalan terus, ya, bahwa Allah itu memuji manusia-manusia yang dia bekerja tetapi bukan pekerjaan tujuan hidup utamanya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada namanya rijal, itu berarti para aulia, solihin, pembesar, para ulama dan para orang-orang soleh. Bagaimana sifat mereka? Tidak membuat mereka lalai dan lupa yang namanya perniagaan, pekerjaan, perdagangan untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi bukan omongan kalau orang soleh itu tidak kerja, salah. Karena Allah berkata mereka bekerja, tapi tidak membuat pekerjaan mereka itu lupa kepada Allah. Hakada. Silahkan kerja, tapi tetap Allah tujuan utama kita. Dalam segalanya, baik pekerjaan kita, ya, duduk kita dengan istri kita dan anak-anak kita, dengan keluarga kita, tetangga kita, Allah tujuan utama kita. Oleh karena itu, ya, dahulu ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mempunyai seorang guru namanya Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya. Beliau bercerita kepada kita ini, beliau berkata, saya ketika masa akhir daripada guru saya ini sudah sakit parah, tidak bisa apa-apa, bahkan suaranya pun sudah pelan. Mengangkat tangannya, lalu berdoa beliau ini, Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah. Ya Allah, saya mohon kepadamu sempurnanya kesehatan. Sempurnanya kesehatan. Paham ya? Sempurnanya kesehatan. Lalu tanya kepada muridnya Habib Umar, ya Umar, atadri ma tamamal afiyah? Ya Umar, kamu tahu enggak apa itu sempurnanya kesehatan? Kalau orang kan bilang sehat itu badannya kan. Kalau orang yang seperti ini bukan badannya yang sehat. Mungkin badannya sakit tapi hatinya sehat.
Kalau kita ini badannya sehat, hatinya yang sakit. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ya, yang namanya sempurnanya kesehatan adalah apa namanya? Tamamul afiyah, ya. Adamul i'ratil qulub anillah. Tidak berpalingnya hati dari Allah. Jadi itu hatinya masih niatnya Allah, yang dikejar ridhonya Allah, yang dikejar dekat dengan Allah, yang diharapkan dekat dengan Rasulullah. Seandainya dia sumpek itu karena dosanya, sumpek karena malasnya di dalam ibadah membuat dia sumpek luar biasa. Kenapa saya hari ini ketinggalan wiritan ini? Itu sumpeknya dia itu. Senangnya dia ketika dia istiqomah dalam taat. Kenapa? Karena melihat bahwa taat yang dia kerjakan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih niatnya Allah, keinginannya ridhonya Allah, keinginannya ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumpeknya karenanya dosanya, karena malasnya di dalam ibadah, dia masih mendapatkan kesempurnaan kesehatan karena hatinya masih menghadap kepada arah yang betul, yaitu ridhonya Allah. Tapi kalau sudah berpaling dari Allah, yang dilihat dunianya, yang dilihat lain-lainnya, jabatannya apa, tidak ada lagi niat lillah, berarti hatinya sudah berpaling dari Allah. Itu adalah penyakit yang sebenarnya. Paham ya? Kalau orang-orang aulia dan solihin ini, mereka tidak peduli dengan badannya sehat ataupun sakit. Mereka kalau sehat digunakan maksimal di dalam ibadah. Kalau sakit mereka beribadah dengan satu ibadah yang namanya sabar. Dalam kedua keadaan mereka tidak memilih. Karena apa? Tidak tahu dalam keadaan yang mana derajatnya lebih cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi derajatnya itu ketika sakit lebih cepat diangkat oleh Allah, dan itu harapan mereka menjadi orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hati ini kepinginnya selain Allah, itu sakit berarti. Makanya kan ketika kita belajar bab niat ini, bab niat ya, kita semua apalah di sini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Setiap orang itu tergantung dengan yang diniatkan, katanya Rasulullah SAW. Niat sampean apa? Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi. Kalau sampean niatnya ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad, dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad, sampean semua yang dilakukan niatnya ini, maka sampean akan dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, katanya Rasulullah SAW. Kalau sampean sudah niatnya dunia, niatnya perempuan, niatnya jabatan, niatnya yang lainnya, maka sudah, apa yang kalian niatkan itulah yang kalian dapatkan, katanya Rasulullah SAW. Karena itu hati ini jangan digerakkan, niatkan semuanya untuk selalu kita ini menjadi orang yang dekat kepada Allah. Terus apa manfaatnya kalau sampean dekat sama Allah? Ya Allah, sampean cinta sama anak ya. Kalau anak minta apa itu orang tua ini kepikiran kalau tidak bisa belikan, kalau memang betul-betul cinta. Kepikiran, dipikiri. Ya apa caranya supaya cepat dibelikan apa yang diinginkan orang yang dicintai ini. Coba dibayangkan, sampean dicintai dengan Allah yang menciptakan alam semesta. Mau minta apa sampean? Minta apa? Kalau sudah dicintai Allah mau minta apa sampean? Silahkan sebutkan sudah, mau minta apa? Tapi sayangnya orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka cukup puas dengan hatinya yang ada cinta itu tanpa harus meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang soleh ini ya. Ketika saya bermain kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang mengarang kitab ini, beliau ini berkata, ada beberapa aulia ini yang ketika dia sampai kepada makom yang tinggi ini, minta apapun langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa aulia yang derajatnya lebih tinggi, dia mati kehausan di tengah padang pasir. Kenapa? Karena lebih memilih ridho dengan apa yang dituliskan oleh Allah kepada dirinya. Karena apa? Mereka memilih
ridho dengan apa yang dituliskan oleh Allah kepada diri, padahal derajatnya jauh lebih tinggi dengan orang yang langsung minta hujan, turun hujan, minta ini dituruti sama Allah. Ini derajatnya lebih tinggi yang meninggal kehausan di tengah padang pasir. Tapi hatinya tidak meminta karena dia memilih ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita ceritakan bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu warḍah. Siapa nama sahabatnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih muda itu datang kepada Kanjeng Nabi lalu minta, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya ini menjadi orang yang mujabud dakwah." Doanya selalu dikabulkan. Didoakan sama Nabi Muhammad supaya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Lalu setelah didoakan oleh Nabi Muhammad, dinasihati, "Ya Sa'adnya, atib mat'amak tustajab da'watuk." Yang penting satu, wahai Sa'ad, yang bagus makanannya, jangan sampai kena yang haram, maka doamu masih terus akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Yang bagus makanannya, kata Muhammad. Ini sudah didoakan Nabi Muhammad supaya doanya terkabul terus, tapi dikasih syarat masih sama Nabi Muhammad. Yang bagus makanannya, kalau makanannya masih bagus, maka doamu masih akan terus diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang didoakan Nabi Muhammad masih bersyarat, apalagi kita yang didoakan Nabi Muhammad makan haram terus minta sama Allah, kira-kira dikabulkan apa enggak sama Allah? Mau minta apa sampai makanannya haram? Lalu berkata, "Ya Rob, ya Rob," katanya Rasulullah, "mat'amuhu haram, masrabuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Katakan Nabi Muhammad, gimana orang bilang ya Allah, makanannya haram, minumannya haram, dijejeli dengan makanan yang bagaimana mau dikabulkan, kata Nabi Muhammad. Ini orang yang didoakan Nabi Muhammad saja masih bersyarat. Syaratnya makanannya yang bagus. Kalau makanannya bagus, doamu masih dikabulkan sama Allah. Makanya antum semua jangan enteng-enteng sama makanan yang haram. Jangan enteng-enteng. Nomor satu kan makanan itu. Bagaimana caranya tidak masuk ke dalam mulut kita dan orang-orang yang kita cintai dari istri dan anak-anak, kecuali murni 100% halal. Jangan yang penting banyak, yang penting halal. Apa? Yang penting halal. Salah kalau sampai yang penting banyak. Orang ini kalau kepingin punya anak soleh apa semuanya, itu jangan sampai masuk ke mulut anaknya kecuali yang halal. Insya Allah jadi anak yang soleh. Kalau kita lihat sekarang rusaknya akhlak yang ada di zaman ini karena orang sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Rusaknya mental anak-anak yang hidup di zaman sekarang ini, penyebab utamanya adalah karena tidak peduli lagi dengan makanan yang halal dan yang haram. Hasil korupsi bismillah. Korupsi bismillah katanya. Ya, mencuri bismillah, hasil togel bismillah, la haula wala quwata illa billah. Hati-hati ya, nanti apa-apa mainannya anak muda sekarang taruhan, lu haram. Jangan dibiasakan mental-mental yang seperti ini. Ya, makanan yang haram ini ya akan membawa orangnya nanti itu akan bermaksiat mau tidak mau. Paham ya? La ilaha illallah. Ya, oleh karena itu ya, orang ini perlu berkumpul dengan orang yang baik. Karena seperti peribahasa orang-orang Arab itu, sahib. Bertemanlah, niscaya kalian akan tertarik dengan teman kalian itu. Maksudnya akhlaknya kalau baik, maka kalian akan menjadi orang yang baik. Kalau akhlaknya buruk juga kalian akan menjadi orang yang buruk. Oleh karena itu Habib Ahmad bin Umar bin Smaid, beliau berkata, al-khair wasar madhriyun fil insan wa la yadhharu illa bimuhalatihi li ghairihi
Fa in khalatul ahyara dhahara minhu fi'lul khair, wa in khalatul asrar dhahara minhu fi'lus syarr. Dibilang sama beliau, kebaikan dan keburukan itu bagaikan sebuah benih yang ditanam ya di dalam diri manusia. Tidak akan tampak hasil dari benih yang ditanam itu kecuali dengan perkumpulan manusianya yang hidup di dunia ini. Lalu dikatakan fa in khalatul akhyar, kalau dia itu berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka akan tampak dari dirinya perbuatan yang baik. Namun sebaliknya, kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang buruk, maka akan tampak pula perbuatan yang buruk dari dirinya. Faham ya? Hati-hati sama teman-teman yang jelek. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau berkata, iyyakum wa suhbatul did, fa inni ra'aitu fasadal mar'i suhbatul addadi. Karena saya melihat itu rusaknya manusia sekarang ini karena berkumpul dengan orang yang tidak satu jalan. Tidak cocok sama kita ini kepengen ibadah, kepengen ini kok kumpulnya sama orang lain, hancur. Makanya indah sekali Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu memberikan permisalan seperti ini gampang sekali permisalannya ini. Mathalu jalisi soleh wa jalisi su, kata Rasul SAW. Permisalan orang yang duduk kumpul dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang kaba'il atir wa nafihil kir, kata Rasul SAW. Seperti orang yang jualan parfum dan duduk dengan orang yang kerja sebagai pandai besi. Yang pertama, kalau sampean duduk dengan orang-orang yang jualan parfum, imma anta beta'a minhu wa imma an yuhdiyaka wa imma anta tajida minhu rihan thayyibatan. Sampean ini kalau duduk sama orang jualan parfum, bisa jadi orang yang jualan parfum tersebut ngasih parfumnya sama sampean hadiah. Hadiah. Dapat parfum sampean, satu. Nomor dua, bisa jadi sampean itu kepengen beli, akhirnya beli parfum tersebut. Nomor tiga, kalau sampean tidak dikasih, tidak beli, minimal sampean itu mencium bau wangi. Tidak mungkin ada yang keempatnya, tiga ini sudah. Lah sampean kalau dorong soleh, bisa jadi orang soleh ini ahli sir, dikasih sirnya langsung sama kalian. Akhirnya kalian menjadi orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena mungkin hati kita belum layak untuk mendapatkan rahasia tersebut, sehingga kita perlu mujahadah dulu sampai hati bersih, sehingga ketika hati kita sudah bersih, kita diberikan rahasia. Itu namanya beli. Kita membeli sir dengan mujahadah. Paham ya? Membeli sir dengan mujahadah. Atau minimal ketika kita tidak mendapatkan atau kita tidak membeli, duduk dengan siapa? Ini muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Minimal walaupun sampean tidak dapat rahasia dari gurunya, tapi sampean dikenal, ini dulu muridnya Kiai Khalil. Nama sampean wangi ketika sampean duduk dengan orang-orang yang soleh. Ini muridnya Kiai Hamid. Walaupun ilmunya Kiai Hamid tidak ada sedikit pun pada kita, walaupun rahasianya Ki Hamid tidak kita ada sama sekali dalam diri kita, tapi minimal orang itu, kita ini disebut baik karena duduknya kita dengan orang-orang yang baik. Paham ya? Tiga, bisa jadi sampean mendapatkan bagian besar dari rahasia guru-guru kita. Hujan. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga berkah ya. Sedikit lagi ya. Dan insya Allah tidak lama hujannya. Amin Allahumma. Insya Allah berhenti hujannya. Amin Allahumma. Tenang. Lebih. Ya. Lalu orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk, maka diperumpamakan seperti orang yang dia itu kumpul dengan orang yang pandai besi. Insya Allah berhenti hujannya, yang tenang duduk di tempatnya. Insya Allah duduk sebentar. Selesai nanti baru tidak apa-apa kalau mau hujan nanti ya. Fatihah.
Sedikit tidak apa-apa, tapi air ya. Sedikit saja, saya tidak akan panjang lebar. Kalau orang duduk dengan orang yang buruk ini, diperumpamakan sama Nabi Muhammad itu seperti orang yang duduk dengan pandai besi. Walaupun pandai besi itu bukan pekerjaan yang buruk, bagus ya. Cuma ini permisalan saja. Bisa jadi sampai itu kena cipratan apinya sehingga membakar baju kita. Atau minimal sampai itu bau yang tidak sedap ketika kumpul dengan mereka. Begitupun orang yang kumpul dengan orang-orang yang buruk. Kumpul dengan orang, minta maaf ya, misalkan pezina. Kumpulnya, sampai ndak zina, tapi minimal nama sampai itu jelek di mata masyarakatnya. Bisa jadi karena kalian berkumpul dengan seorang pezina itu, akhirnya kalian ingin berzina pula. Karena apa? Kumpulan kita ini biasa dengan perbuatan tersebut. Andaikan kita tidak melakukannya pun, minimal nama kita itu ikut buruk ketika kita berkumpul dengan mereka. Paham ya? Jadi kumpul dengan orang baik dan orang buruk itu memberikan pengaruh. Paham ya? Jadi kalau sampean kepingin berubah jadi orang yang baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya, teman-teman yang lama yang selalu ngajak kita kepada maksiat, sudah bismillah, tinggalkan dulu. Saya hidup sementara, saya kepingin jadi orang yang baik, cukup susahnya di dunia, ya di akhirat kita tidak mau susah. Kita sudah dikasih Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai Nabi Muhammad nanti susah nyari kita yang meninggalkan Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Kita sama sekali tidak pernah mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yang banyak sholawat sama Nabi Muhammad nyopo. Apa? Nyopo Nabi Muhammad. Ya. Jadi perumpamaan orang yang memberikan salam seperti ini. Misalkan ini Mubarak ini ya, Ustadz Mubarak, lupa saya. Haji Mubarak, sudah haji lupa saya ini. Ya, Haji Mubarak ini. Belum kenal sama saya misalkan ini. Lalu ini Abdul Goni, teman lama saya. Lalu Mubarak ini bilang sama Ustadz Abdul Goni, Ustadz kirim salam sama Habib Ali, satu kali. Habib, Ustadz Mubarak kirim salam alaika wa alaihi salam. Saya tidak peduli mungkin. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lama-lama saya tanya, siapa Ustadz Mubarak ini? Iya apa enggak? Iya. Apalagi Ustadz Abdul Goni ini datang ke saya bawa nasi kebuli. Ini Ustadz, dari Ustadz Mubarak. 1 kali saya makan, enak kebulinya. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya saya bertanya, siapa Ustadz Mubarak ini? Walaupun saya belum kenal masih. Akhirnya kita kepingin tahu dengan siapa. Begitupun perumpamaan kita ketika kita menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan capek baru 1000, 2000, 3000, 4000 sholawat teruskan. Lama-lama nanti Nabi Muhammad, siapa ini kok sholawat terus sama saya? Apalagi sholawat kita itu ditambahi dengan sedekah yang banyak kepada anak yatim, orang-orang miskin kayak nasi kebulinya tadi ya. Akhirnya tambah sedep nanti sholawatnya itu. Akhirnya Nabi Muhammad tambah penasaran tentang siapa ini yang sholawat dan banyak sedekah. Akhirnya kenal dengan kita karena banyaknya kita menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gini pikirannya, ya Allah, ngelihat orang sini saja umatnya Nabi Muhammad berapa miliar di dunia ini. Sekarang saja ini bermiliar-miliar di dunia ini. Sampai pernah tanya, saya ini ranking berapa? Pernah sampean meringkingkan badannya sendiri, saya ini ranking berapa dari umatnya Nabi Muhammad ya? Kira-kira kalau dicari, saya nomor berapa dicari sama Nabi Muhammad? Kalau sampean kepingin dicari pertama sama Nabi Muhammad, cara yang paling cepat adalah banyak menyapa Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat, diimbangi dengan sedekah kepada orang-orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Orang-orang miskin, ya, terutama keluarga kita perhatikan yang tidak punya. Jangan sampean kenyang keluarganya kelaparan. Paham ya? Keluarga dinomor-satukan. Kalau sudah keluarganya alhamdulillah cukup, tidak kurang-kurang, dilihat tetangga-tetangga yang lebih dekat. Alhamdulillah. Kalau saya tidak punya tetangga saya sawah. Rumah saya mewah, mepet sawah. Bingung saya golek tonggo sawah kabeh kanan kiri samping belakang semuanya. Tangga saya santri di depan cuma ya.
Ya, tetangga apa? Pertama keluarga, nomor 2 tetangga, lalu yang jauh silahkan. Faham semuanya ya? Yang terus jangan pernah capek nyapa Nabi Muhammad SAW supaya kita jadi orang-orang pertama nanti dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Semoga majlis demi majlis semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadza minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.